Persis. Sejak awal kita sudah kata kalau mengelola kayak gitu sudah pasti ada korupsinya. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu tidak ada dugaan korupsinya. Pengelolaan awut-awutan sejak awal, beri barang sembarangan, makanannya tidak karuan, tidak ada standarnya secara nasional, anggarannya tidak pernah jelas bagaimana mempertanggungjawabkannya. Semuanya ugal-ugalan tuh yang ngelola. Bahasa lebih tepatnya ugal-ugalan ya? Ugal-ugalan. Kan sejak awal tahun kita sudah bicara berkali-kali, hampir setiap saat di meja ini itu bagus. MBG itu bagus, rakyat senang. Yang tidak pernah makan telur, iya bagus. Tetapi korupsinya lebih besar daripada biayanya. Sehingga sejak awal kita katakan, ayo Pak Prabowo teruskan tuh MBG bagus program Anda. Tapi ubah dong tata kelolanya. Di situ cara-cara koruptif itu sudah dilakukan sejak awal. Dan itu kalau orang ngamati korupsi, sudah tahu itu ada korupsinya. Bahkan saya ingat Mahfud mengatakan, sedikit saja perubahan politik, maka akan terjadi korupsi nasional nih. Iya. Akan muncul semua kasus-kasus itu, kan kira-kira gitu. Betul. Nah, itu yang sekarang terbukti. Mudah-mudahan kita semua belajar lah. Bahwa masyarakat tuh sekarang sudah pinter, sudah tahu, bisa menduga apa yang terjadi di belakang manuver, siapa yang berlindung kepada siapa yang melindungi siapa, kan rakyat sudah membaca, rakyat sudah pinter-pinter ya sekarang ini. Orang kelas-kelas menengah ke atas itu kan sekarang udah tahu apa yang terjadi, masa itu dibiarkan sampai terjadi. Nah, menarik juga ya, ini katanya siapa tuh Sony Sonjaya, Wakil Kepala BKN, mantan. Sony Sonjaya yang bilang saya bersumpah tidak menjual satu titik pun MBG. Kalau tidak percaya letakkan 30 Al-Quran di kepala saya. Kenapa perlu 30 Al-Quran? Mungkin tidak tahu dia kalau Al-Quran itu 30 juz. 30 Cukup satu Al-Quran maka 30 juz yang ditaruh. Maksudnya bilang 30 juz penuh di saya bilang 30. Saking semangatnya Pak, mengatakan tidak terlibat. Saking semangatnya atau saking tidak tahu. Mengelak lalu menggunakan tema agama yang dia tidak pahami. Bahwa Al-Quran itu 30 juz, bung. Bukan 30 biji. Gitu loh. Nah, tapi begini. Dia menyatakan diri ini ingin menjadi justice collaborator ya. Yeah. Itu Mas Rizal menarik justice collaborator itu. Yeah. Tetapi memang itu belum tentu bisa juga berhasil. Belum tentu berhasil. Karena begini, yang paling buruk misalnya itu bisa terjadi silent collaborator netcode. Jadi yang kolaborasi jaringan itu akan saling melindungi. Berkolaborasi untuk memojokkan dia, ya bahwa kamu bohong dan sebagainya, atau masing-masing dia menghindar gitu. Itu mungkin terjadi ya? Mungkin saja terjadi. Di polisi kan terjadi silent blue code. Kalau ini silent collaborator net code gitu. Jaringan itu bisa jadi. Yang itu kan ada DPR-nya juga, ya toh? Ya. Ada DPR-nya juga, ada DPRD. Ya, belum keluarga-keluarganya dan segala macam. Ada orang tuanya menteri, Persis. ada ibunya menteri, ada apa gitu kan yang sudah diungkap 26. Ya Pak, hari ini muncul 26 nama 26. yang katanya ya beredar nggak pasti, tapi katanya itu 26 nama yang udah disebutkan oleh Pak Sony kepada penyidik yang ada di dalam HP Pak Sony, katanya Pak. Iya, dan itu kejaksaan punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengungkap itu. Menurut saya itu tidak benar, itu benar dan sebagainya. Nah, persoalannya sekarang kan sering pengadilan itu mengisolasi masalah ke soal tertentu saja gitu. Padahal ini jaringannya banyak. Karena terjadi saling melindungi karena sama-sama takut, lalu kasusnya ditutup. Biasanya orang kuat itu lalu udah berhenti sampai di sini aja. Jangan menjangkau kemana-mana. Kan banyak kasus yang dilokalisir lah ya. Dilokalisir ke orang tertentu saja gitu. Nah, oleh sebab itu ini kita dorong kejaksaan, jangan sampai terjadi saling melindungi di antara mereka. Karena kalau saya baca, kalau itu benar ya, itu kan ada DPR-nya, ada menterinya, ada keluarga menteri, ada pemerintah daerah, ada macam-macam. Ada deputinya sendiri di dalam. Ada deputinya sendiri gitu. Ya. Nah itu korupsinya kalau itu berjamaah.